sebagai bangunan hotel. Terus maksimali produktif, memberikan keuntungan yang signifikan jika mengevaluasi tingkat biaya, menargetkan tingkat okupansi yang bertumbuh, memaksimalkan bagian marketing hotel, dan menjalin kerjasama dengan pihak yang berpotensi. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk kinerja objek penilaian. Yang pertama itu kita akan membahas okupansi rate dari Hotel Fitra ya teman-teman. Untuk okupansi rate pada tahun 2018 itu berada di tingkat 33,83%. Kemudian pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan sebesar 6,28% di tingkat 40,11% di tahun 2019. Kemudian yang kita tahu pada tahun 2020 itu Indonesia mengalami dampak dari wadah pandemi COVID-19 sehingga untuk hotel ini berdampak sangat signifikan sehingga untuk okupansi rate pada tahun 2020 ini berada di tingkat 20,31%. Kalau misalnya kita lihat dari perbedaan okupansi rate 2019 dan 2020 ini mengalami penurunan gitu ya, hampir setengah dari okupansi rate di tahun 2019. Kemudian untuk hotel revenue, jika kita melihat dari total revenue Hotel Fitra itu ya, teman-teman, di tahun 2018 itu Hotel Fitra itu mendapatkan revenue sebesar 8 miliar, kemudian pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan sebesar 9,4 miliar. Namun pada tahun 2020 ini Hotel Fitra mengalami penurunan pada besaran revenue yaitu sebesar 5,3 miliar. Nah, ini untuk grafik hotel revenue dari Hotel Fitra. Kemudian untuk expense hotel, kalau misalnya kita lihat secara sekilas gitu ya, pada tahun 2018-2019 ini expense hotel itu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 ini justru kita melihat expense hotelnya itu menurun dikarenakan juga okupansi rate juga menurun gitu ya. Makanya expense hotel juga otomatis juga akan menurun. Nah, ini untuk grafik expense hotelnya gitu. Yang pertama itu biaya hotel paling banyak itu terdapat di expense untuk karyawan. Kemudian diikuti oleh food and beverage dan telepon, listrik, dan internet. Nah, jika kita melihat untuk gross operating profit-nya gitu, pada tahun 2017, Hotel Fitra menunjukkan gross operating profit-nya itu sebesar 2,4 miliar, pada tahun 2018 8 miliar, 2019 itu 9,4 miliar, dan tahun 2020 itu mendapatkan gross operating profit itu 5,3 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2020 bisa kita lihat dari grafiknya ini sangat menurun drastis teman-teman dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sebaliknya, jika kita melihat grafik pada tahun 2017 sampai 2019, Hotel Fitra Majalengka ini terus menunjukkan keuntungan dari gross operating profit-nya. Nah, untuk pembandingnya itu kita mendapatkan 3 pembanding, yaitu Hotel Aluki, Garden Hotel, dan Hotel Summerville. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kita menentukan ARR dari objek penilaian atau average room rate. Jadi average room rate atau ARR ini merupakan rata-rata harga kamar yang terjual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan jumlah kamar dari masing-masing hotel. Nah, dengan analisis ini kita dapat mengetahui di mana sih posisi pasar dari objek penilaian kita, yaitu Hotel Fitra Majalengka. Kemudian setelah ditemukan hasil ARR nanti, kita juga bisa mempertimbangkan untuk proyeksi pendapatan dari kamar atau room revenue-nya di proyeksi-proyeksi ke depannya gitu, jika adanya analisis posisi pasar. Nah, analisis tersebut ini membandingkan objek penilaian dengan hotel lainnya yang kami anggap sebagai kompetitor. Hotel yang dianggap sebagai pembanding ini adalah hotel yang memiliki karakteristik serupa dengan objek penilaian, yaitu kalau dalam hal ini kami menentukan berdasarkan grade hotelnya, yaitu hotel bintang 3. Di sini kami mendapatkan 3 hotel pembanding. Yang pertama ada Hotel Aluki, kemudian Hotel Summerville, dan Garden Hotel.
Setelah itu kami juga mencari harga kamar dari masing-masing tipe di hotelnya. Kemudian kami juga mencari juga jumlah kamar yang tersedia berapa. Itu kami dapatkan dari situs online yaitu tiket.com. Nah, untuk mencari room revenue, kita dapatkan dari perkalian antara harga kamar, kemudian dikurangi inflasi, ditemukan harga kamar setelah dikurangi inflasi, kemudian kami cari harga rata-rata dari hotel Aluki maupun hotel objek pembanding lainnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah kamar, dikalikan juga dengan jumlah hari, kemudian dikalikan dengan occupancy rate dari masing-masing hotel. Nah, untuk occupancy rate-nya sendiri ini kami dapatkan dari rata-rata occupancy rate hotel berbintang di Jawa Barat. Nah, kemudian setelah ditemukan room revenue-nya, kami bisa mencari nilai ARR dari masing-masing hotel pembanding dengan cara membagi dari room revenue dibagikan dengan jumlah kamar, dibagikan juga dengan jumlah hari. Kemudian ditemukan hasil ARR per masing-masing hotelnya sekian. Next. Setelah itu, kami melakukan analisis quality rating. Nah, untuk analisis quality rating sendiri ini, kami memberikan bobot atau scoring pada masing-masing hotel, termasuk objek penilaiannya. Gitu. Jadi, kami membandingkan berdasarkan faktor-faktor atau variabel apa saja yang sekiranya berpengaruh terhadap ARR. Nah, di sini kami mendapatkan 6 variabel, yaitu yang pertama ada lokasi, kemudian view, fasilitas, building, operator, dan desain. Nah, kemudian setelah kami mendapatkan poin, kami memberikan poin dari masing-masing variabel itu, kami memberikan weight percentage atau bobot di masing-masing variabel per hotel objek pembandingnya. Nah, untuk penentuan dari bobotnya itu sendiri, kami melakukan analisis korelasi antara variabel dengan nilai ARR untuk mengetahui seberapa berpengaruhkah antara variabel itu terhadap nilai ARR-nya. Mulai dari yang paling berpengaruh sampai dengan yang paling tidak berpengaruh. Di sini, di tabel ini dapat kita lihat bahwa yang paling berpengaruh yaitu lokasinya, kemudian ada view, ada building, ada operator, kemudian fasilitas, dan yang terakhir yang paling tidak berpengaruh yaitu desain. Kemudian setelah kami dapatkan bobot dari masing-masing variabelnya itu, kami mencari total poinnya, yaitu dengan cara menambahkan setiap poin dari masing-masing hotel itu, dari masing-masing variabel per hotelnya. Kemudian ditemukan total poinnya sekian. Untuk Hotel Aluki itu sendiri 3,3, Hotel Summerville 4,3, dan Garden Hotel 3,8. Untuk objek penilaian sendiri kami dapatkan 4,2. Setelah itu, langkah selanjutnya kami membagikan dari nilai ARR dibagi dengan nilai poinnya, yaitu untuk Hotel Aluki didapatkan Rp58.600, Hotel Summerville sendiri 84.000, dan Garden Hotel 65.000. Nah, untuk mencari ARR per poin dari Hotel Fitra Majalengka ini, kami dapatkan dari rata-rata ARR per poin dari ketiga objek pembanding ini. Ditemukan sebesar Rp69.482. Kemudian, singkat. Berarti hotel ARR-nya Fitra 4,2 kali 69 ya? Iya, Pak. Untuk yang ini, ARR objek dari penilaian. Hotel Fitra. Ya, objek penilaiannya. Terus. Objek penilaian ini kami dapatkan dari ARR yang hasil rata-rata ini dikalikan dengan total poin sebesar 4,2, hasilnya yaitu sebesar Rp291.893. Next. Nah, ini selanjutnya kami mencari juga market positioning analysis. Ini bisa melihat bahwa di mana sih posisi dari Hotel Fitra itu. Nah, di sini didapatkan dari total poin tadi setelah dicari, yaitu ternyata Hotel Fitra itu terletak di antara Hotel Summerville dan Garden Hotel. Bisa dilihat juga di grafik ini. Yes. Yang selanjutnya kami mencari juga market share analysis. Jadi di sini itu merupakan analisis pasar yang digunakan untuk mengetahui titik sebaran wilayah atau scope yang mampu diraih oleh subjek. Market share juga bisa dijadikan sebagai derajat atau patokan untuk mengukur seberapa permintaan baru yang dapat diserap atau market penetration-nya. Nah, di sini cara mencari market penetration-nya itu kami dapatkan total kamar dari masing-masing hotel, kemudian room available-nya itu dikalikan dari jumlah hari, 360 hari, kemudian kami dapatkan juga occupancy rate-nya sebesar sekian, kemudian fair market share, actual market share, dan yang terakhir market penetration dari masing-masing hotel.
Untuk Hotel Fitra Majalengka sendiri pada tahun 2018 itu sebesar 73,64% dan hotel pembanding lainnya sebesar 126,62%. Ini dimungkinkan besar karena okupansi rate-nya juga besar. Karena untuk hotel pembanding ini kami tidak mendapatkan okupansi rate dari masing-masing hotel, jadi kami asumsikan sama berdasarkan okupansi rate rata-rata tadi di Jawa Barat. Itu untuk tahun 2018. Kemudian untuk tahun 2019-nya room dan room available-nya itu sama. Kemudian occupancy rate-nya untuk Hotel Fitra sendiri 40,11%, didapatkan market penetration sebesar 86,91%. Jadi bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 market penetration dari Hotel Fitra Majalengka itu meningkat karena ini juga bisa membuktikan bahwa Hotel Fitra itu bisa meningkatkan pangsa pasar yang dicapainya. Hal ini juga bisa membuat permintaan yang tersedia di pasar itu lebih sedikit untuk dijangkau oleh objek pembanding lainnya. Next. Nah, yang selanjutnya pada tahun 2020, ini market penetration dari Hotel Fitra Majalengka menurun menjadi 73,25%. Bisa dilihat karena adanya okupansi rate yang juga menurun sebesar 20,31%, yang mana hampir menurun sebesar 50% dari tahun sebelumnya gitu. Karena ya memang pada tahun 2020 itu merupakan puncaknya dari pandemi COVID-19. Gitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Nah, untuk asumsi-asumsi dalam penilaiannya sendiri, sebagai berikut, yang room okupansinya naik sekitar 0,83, yang didapatkan dari rata-rata growth okupansi, dan average room rate-nya naik sekitar 0,5 didapatkan dari inflasi. Dan juga asumsi lainnya, yaitu proyeksinya 5 tahun, diskon rate-nya 8,41, dan terminal cap rate-nya 7,58. Dan ini adalah perhitungannya, di mana risk-free rate-nya itu didapatkan dari Sun tanggal 14 Januari 2022, market risk premium-nya didapatkan dari Damodaran 2021, dan unleveraged beta-nya didapatkan dari Damodaran Global 2021. Sehingga cost equity-nya itu di skip aja ini, Mas. Oke. Dan ini adalah lembar kertas penilaiannya. Next. Nah, sehingga simpulan nilainya sekitar 42.372 juta rupiah. Terima kasih. Baik. Makasih ya. Presentasinya cukup menarik, cukup komprehensif ya. Hanya ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah coba kita ke lingkup penugasan ya. Bahasanya di sini apa tadi? Identifikasi atau apa ini? Lingkup pelaksanaan ya. Sebenarnya yang benar lingkup penugasan ya. Oke. Nah, sekarang di next aja nih ke bawah. Nanti diperbaikinya nanti nggak apa-apa. Oke. Kalau kita lihat di sini adalah pemberi tugas, PKN STAN, pengguna laporan, internal PKN STAN juga ya. Dasar penugasan. Nah, tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian nih nggak tepat ya narasinya seperti ini. Tujuan penilaian untuk menentukan nilai pasar dari objek bla bla bla. Tujuannya apa? Orang ini mau menentukan nilai pasar, si STAN ini. Sewa menyewa, jual beli, penjaminan utang, dan seterusnya ya. Jadi harusnya di state tujuan penilaian itu lebih spesifik. Kenapa? Karena tujuan penilaian itu menentukan dasar nilai. Oke, di dalam standar penilaian Indonesia, dasar nilai itu ditentukan oleh tujuan penilaian. Jadi kalau tujuan penilaiannya untuk penjaminan, jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya itu bisa menggunakan nilai pasar. Tapi kalau tujuan penilaian untuk laporan keuangan, bisa menggunakan nilai wajar. Ya, kalau tujuannya untuk dilelang, bisa menggunakan nilai likuidasi. Oke, itu ada semuanya di SPI 101 dan 102.
Oke, itu diperbaiki ya. Jual beli juga boleh. Ini ceritanya Stan mau punya hotel sendiri gitu. Boleh ya. Nomor 4-nya, coba slide 4 ya. Oke. Tanggal survei lapangan 5 sampai 19 Januari. Berarti berapa hari? 14 hari ya. Ini survei atau ngabisin anggaran nih kira-kira. Kayaknya Hotel Fitra itu nggak besar-besar banget ya. Perjalanan anggaplah pulang pergi 1 hari, 2 hari. Surveinya mungkin 3-4 hari cukup nih, atau paling lama 1 minggu lah. Kalau 2 minggu survei namanya bukan survei nih, numpang tidur ya di hotel ya. Nggak enak nih sama kliennya ya, terlalu lama dan nggak efektif juga nih. Karena biaya surveinya terlalu mahal. Ya. Kecuali tujuannya ngabisin anggaran. Makanya tadi saya bilang nih jangan-jangan ngabisin anggaran lagi. Itu ya, ini terlalu lama untuk surveinya, tapi secara timeline ini nggak ada masalah. Timeline-nya sudah sesuai ya. Tanggal penilaian adalah tanggal terakhir survei. Tanggal awal boleh, Pak? Boleh. Sebelum ini boleh, Pak? Boleh. Ya, yang tidak boleh setelah inspeksi. Misal tanggal penilaian 20 Januari. Nah, itu tidak boleh. Sudah tahu ya, kenapa ya? Nggak perlu diulang. Oke, sekarang definisi nilai. Nah, ini teman-teman ujuk-ujuk bilang nilai pasar. Ya kan? Padahal di tujuan penilaiannya nggak jelas tujuan penilaiannya apa. Nah, sehingga dasar nilai yang digunakan itu harus sesuai dengan tujuannya. Nah, harusnya ini ditambahkan di lingkup penugasan. Di dalam slide presentasi yang saya contohkan itu sepertinya sudah ada ya korelasi antara tujuan penilaian dan nilai dasar nilai yang digunakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis fisik mungkin ya. Nah, itu tuh nomor 8, legalitas ya. Kenapa tidak ada analisis KLB-nya nih? Tidak ada komparasi KLB-nya. Kalau nggak salah luas bangunannya kan diketahui ya, sudah ya. Jadi kesesuaian tata kotanya ini ada yang kurang lengkap. Oke? Nah, saya sih berharap ada komparasinya gitu ya. Jadi aturan tata kotanya apa, kondisi existing-nya seperti apa gitu ya. KDP maksimum, minimumnya berapa, ini ngelanggar apa enggak nih? Luas tanahnya berapa tadi? 3.037, berarti 60%-nya? Coba, back lagi. 1.822 tapaknya ya. Objek penilaian 1.300, betul, berarti nggak ngelanggar. KLB-nya kan tinggal dihitung juga, sama ya. Oke? Oke, Pak. Setelah itu peta sudah ada ya, peta kompetitor ada. Kompetitor mana? Oke, good. Wah, Aluki apa nggak terlalu jauh nih? Jaraknya berapa itu? Jauh banget kayaknya ya. Kalau saya lihat dari Citra sih kayaknya Aluki nggak masuk ke kompetitor ya, karena terlalu jauh. Saya nggak tahu nih, actual jaraknya berapa. Tapi sepertinya terlalu jauh ya. Coba cari hotel lagi yang masih radius maksimum 10 kilo lah dari Hotel Fitra. Ya, kayaknya Aluki ini lebih dari ini. Kalau dari peta ya, saya nggak tahu persis nih. Tapi kalau dilihat terlalu jauh ya. Setelah itu bagus banget, ini sudah berani
pakai market scoring, sudah berani juga pakai quality rating, sudah bahkan ada market share analysis-nya ya. Ini saya amazed ya, teman-teman sudah bisa sampai ke level ini. Hanya saja mungkin kita ke ARR, penentuan ARR-nya ya. Coba penentuan ARR di DCF-nya. Ini saya mau tanya nih, ARR di DCF-nya mana DCF-nya? Oke, waduh, gimana sih saya ngelihatnya nih? Mesti pakai teleskop nih. Oke, ARR 291 ya. Ini didapatkan dari mana tadi ini? Itu kami dapatkan dari total poin dikali dengan ARR per poinnya, Pak. Dari quality rating analysis ya. Nah, kalau dari historisnya berapa? Historisnya dapat ya? Kalau dari historisnya sendiri itu kami belum dapat, Pak, karena untuk annual report-nya itu nggak ada harga per masing-masing hotel di tahun-tahun sebelumnya, Pak. Di hotel Fitranya. Di hotel Fitranya nggak dapat. Total revenue dapat nggak? Total room revenue harusnya ada tuh. Jadi maksud saya adalah coba dikomparasi ya antara historis dan analisis pasar. Kalau teman-teman ini kan pure analisis pasar berarti ya. Sedangkan kan analisis pasar kita dalam tanda kutip direkayasa ya. Bukan dibuat-buat tapi direkayasa gitu ya. Karena kan kita terbatas data, terbatas inspeksi dan seterusnya ya. Nah, kalau dapat data historisnya juga, meskipun dalam tanda kutip direkayasa juga itu akan lebih baik ya. Teman-teman nih mungkin next presentasi kalau bisa kita lihat dari dua kacamata pasar yang sering saya ulang ya berkali-kali dan kacamata historis. Kalau murni ke pasar, khawatirnya ya apa yang dilihat sama pasar ini agak beda nih dengan apa yang telah dilalui sama si objek penilaian ini. Saya biasanya sih 50-50, tapi tergantung ya. Apa saya lebih percaya pasar daripada historis karena ABCD. Oh Pak, saya lebih percaya historis daripada pasar karena ABCD. Itu boleh. Misalnya bobot historis 70%, bobot pasar 30%, atau dibalik. Ini kayaknya manajemennya banyak ini nih Pak, mafia gitu. Saya lihat ke pasar aja deh. Saya lebih percaya pasar maksudnya. Boleh, pasarnya 70%, historisnya 30%, itu juga boleh. Nggak ada yang salah. Ya. Dan boleh juga 100-0% nih, kayak yang kalian lakukan. Karena keterbatasan data. Nah, tapi karena ini konteksnya adalah latihan ya, bukan melakukan penilaian secara real, alangkah lebih baik kalau dua kacamata itu coba di-combine gitu ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan growth. Nih growth-nya saya lihat cukup pelit ya. Kalau kata klien-klien, Bapak pelit banget nih ininya nih, growth-nya. Coba growth-nya dari mana dasarnya? Saya yang skip apa memang belum dijelasin ya? Oke, growth-nya. Nah ini nih, 291 ke 293 dan seterusnya ini berapa persen ya kira-kira ini? Dan dasarnya apa nih? Itu dasar presentasinya 0,5, Pak. Dasarnya? Inflasi. Inflasi ya. Ya. Inflasi tok. Inflasinya lihat inflasi tahun ini aja Pak. Sebelum-sebelum juga karena sekarang kan pandemi nih. Hah? Dari ya 3-5 tahun ke belakang. Hanya 1 tahun aja, Pak. Nah, pantesan. Ya, tahun ini memang kecil banget. Tapi kan tahun sebelumnya lumayan ya, lumayan. Dan kalian kan memproyeksi agak panjang gitu. Ada baiknya lihatlah tahun-tahun sebelumnya juga ya. Karena 0,5% sebagai growth itu menurut saya terlalu rendah. Menurut saya terlalu rendah. Boleh tahun pertama, tahun kedua 0,5% ya. Pak ini masih masa pandemi, setelah itu naikin lah ya. Boleh inflasi, boleh
dicampur growth PDRB, dicampur growth-nya kedatangan turis, silakan. Di-combine boleh. Tadi 501 ada yang meng-combine 2 faktor, inflasi, PDRB. Kalau ini teman-teman bisa combine lebih dari itu juga boleh. Inflasi, PDRB, growth-nya kunjungan wisatawan, ya. Itu juga boleh. Di-combine nih, misalnya PDRB 50%, inflasi 30%, kunjungan wisatawan 20% itu boleh. Faktor-faktor atau variabel-variabel yang kira-kira memengaruhi pertumbuhan average room rate maupun pertumbuhan occupancy rate. Oke, tadi ARR. Kalau occupancy rate-nya dasarnya apa nih? Ini juga agak konservatif ya. Ini penilai-penilai konservatif, biasanya kerjaannya dikit nih. Ya. Oke, okupansinya dari mana nih dasarnya? Dari rata-rata growth historis data, Pak. Data historis. Growth historisnya okupansi ya? Ya. Berarti udah ini banget ya, stabil banget ya? Ya, Pak. Dia di sini aja nih, nggak banyak gerak memang ya Mas ya? Apa ini 53% ini karena pandemi? Coba lihat historisnya Mas. Ini berapa nih? Maksimum. Oh, lebih rendah dari itu malah ya. Kalau kamu rata-rata dapat 50 sekian ya, dari mana nih? Oh, itu Pak, dari rata-rata okupansi BPS. Iya Pak, BPS Pak, di Jawa Barat. Ya, boleh juga, tapi kalau saya lihat berarti si Fitra ini nih okupansinya di bawah rata-rata hotel berbintang di Majalengka ya. Ada baiknya ya, ini saran sih ada baiknya okupansi rate kalian ini sebagai dasar okupansi, dasar proyeksi dibobot juga nih, Fari. Jadi historis sekian persen, market sekian persen gitu loh. Ya. Misalnya di rata-rata dapat berapa nih? Kalau include 2020. 33 tambah 40 bagi 3. 31% ya. Tadi BPS berapa bilang 55-an ya? 53 Pak. Enggak, yang BPS. Di market share, coba slide 33 nih. Berapa? 52 ya? 52 sekian ini ya? Iya Pak. Nah, selama 3 tahun tuh kamu rata-rata juga dapat berapa tuh misalnya? Oke, jadi nanti 31%. Ini saya bisa share screen juga nggak? Coba di stop dulu ya. Based on historis berapa tadi, Ri? Rata-ratanya 30% ya, Ri? Iya, Pak. 30%, marketnya berapa? 53 ya. Nah, ini kamu bobot aja. Misalnya ya, ya 50-50 boleh lah. Jadi dapatnya sebagai dasar proyeksi ya, startnya di 42%. Saya kira sih ini lebih menggambarkan. Nah, nanti proyeksi ke depannya berapa, silahkan. Basisnya apa? Pertumbuhan PDRB boleh, lapangan kerja boleh, historis juga boleh.
Atau mau dibobot lagi boleh, silakan. Oke, balik lagi dong slide-nya. Oke, sekarang ke angka deh, nilai. Di save. Di Zoom. Terus diskon rate, oke. 8% ya, rendah ya. 42 miliar. Jumlah kamar berapa? 101, Pak. 416. Bintang berapa ini? Bintang 4. 3, Pak. Oh, 3 ya. Oke. Sebenarnya masih bisa naik ya. Karena growth-nya itu ini penilaian konservatif nih. Ya. Growth-nya harusnya bisa lah naik lagi sedikit ya. Jangan terlalu konservatif. Nanti nggak dipakai orang nanti. Enggak ya, bukan gitu kacamatanya. Saya kira masih ada ya faktor-faktor lain yang belum diperhitungkan. Sehingga angkanya seperti ini. Tapi kalau saya lihat dari proyeksi dan seterusnya sudah pas, hanya saja tadi di growth-nya aja. Oke, kita kasih plus ke kelompok berapa ini? 5 ya. Makasih teman-teman. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sip, Terima kasih, Pak. sudah oke. Sudah oke. Kurang di growth. Oke ya, sekarang coba nomor 3 ya, Red Planet. Monggo, silakan. Kalau bisa sih 10 menit aja nih presentasinya nih. Udah keruyuk-keruyuk perutnya nih. Oke. Monggo. Waduh, ini ping-ping semua begini nih. Cewek semua, Pak. Kecuali saya, Pak. Oke, silakan. Dan ini kok ada tanda-tanda silang gini ya? Terlalu canggih apa gimana nih presentasinya? Nah, sorry tadi kelompok 2, saya harap diperbaiki tadi catatannya ya, sehingga nanti finalnya bisa lebih sempurna ya. Baik, Pak. Baik, Kak. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizul dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil penilaian kami atas Hotel Red Planet Jakarta di Pasar Baru. Ini KJPP saya loh yang nilai ya. Waktu IPO ya, jadi saya tahu persis nih. Oke, silakan. Mohon maaf, Tiara belum di full screen ya? Atau mungkin share screen-nya macet? Kalau di saya ini udah full screen ya. Coba di Bentar. stop di ini lagi. Soalnya ini kayaknya PPT-nya agak kecanggihan nih. Di saya juga silang-silang dia. Ini udah belum ya? Oh, Udah. sebentar. Sudah? Nah, udah Tir, makasih. Kami beranggotakan yaitu Maul absen 16, saya sendiri, Niken absen 20, Rizka absen 24, sama terakhir Tiara absen 26. Lanjut. Jadi ini identifikasi masalah kita. Untuk pemberi tugasnya sendiri adalah PKS-TAN, kemudian untuk pengguna laporannya internal PKS-TAN, kemudian tujuan penilaian dan dasar nilai adalah menentukan nilai pasar yang akan digunakan untuk tujuan jual beli. Jadi dasar nilainya adalah nilai pasar. Kemudian pendekatan penilaiannya kita menggunakan pendekatan pendapatan. Untuk objek penilaian sendiri yaitu real property berupa Hotel Red Planet Jakarta.
Dan tanggal penilaian kami adalah tanggal 18 Januari 2022. Identifikasi objek penilaian. Nama objek penilaian kami Red Planet Hotel Jakarta dengan pemilik hotel yaitu PT Red Planet Indonesia Tbk dengan komisaris utamanya Tapsoro. Kemudian luas objek penilaian kita yaitu untuk luas lantai keseluruhan adalah 4.501 meter persegi dengan klasifikasi hotelnya. Hotel kami ini adalah hotel budget bintang 2, kemudian lokasinya di Jalan Haji Samanhudi nomor 25 RT 5 RW 3 Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Dengan jumlah kamarnya total adalah ada 161 kamar. Tahun dibangunnya sendiri dibangun pada tahun 2012. Nah, ini adalah tampak depan propertinya. Di bagian depan Red Planet Hotel sendiri seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, lokasi properti kita di Jalan Samanhudi, kemudian ada beberapa hotel-hotel juga di dekatnya seperti Five Hotel, di hotel, dan di sampingnya sendiri itu ada Pop Hotel di sana. Terima kasih. Lanjut. Kemudian untuk data kepemilikan dan izin operasi dengan indikasi usia hotel, maka hotel diasumsikan sudah layak secara legalitas dengan memiliki sertifikat hak guna bangunan, izin mendirikan bangunan, surat izin operasi, dan perizinan lainnya. Next. Kemudian untuk data kepemilikan dan izin operasional, luas tanah untuk Red Planet ini sebesar 880 pada zona K2. Nah, menurut Perda Provinsi Daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, KDB ditetapkan sebesar 60%, sehingga didapatkan maksimal untuk dasar bangunan itu sebesar 528 meter persegi, sedangkan existingnya sebesar 520, sehingga tidak melanggar. Kemudian untuk KDH-nya ditetapkan sebesar 20%, sehingga didapatkan luas minimal untuk ruang terbuka hijau sebesar 178 meter persegi, sedangkan existingnya sebesar 180 meter persegi, sehingga tidak melanggar. Kemudian untuk KLB yang ditetapkan paling tinggi yaitu 6,0, sehingga tidak didapat luas bangunan maksimal sebesar 5.280 meter persegi, sedangkan existingnya sebesar 4.501 meter persegi, sehingga tidak melanggar. Kemudian ini adalah gambar tampak tanah yang didapat dari pengukuran melalui Google Earth. Diperoleh luas tanah sebesar 880 meter persegi. Next. Nah, selanjutnya untuk situasi bangunan ini ditandai dengan daerah yang warna merah. Kemudian untuk kotak yang tidak diberi warna merupakan lahan parkir. Next. Baik, selanjutnya untuk kinerjanya, ini kamar dari kamarnya sendiri, kamar terjual dari tahun 2019-nya ada 43.742 dengan tingkat huniannya adalah 46,23%. Selanjutnya untuk tahun 2020, kamar terjualnya itu menurun sehingga didapat 24.602 dengan tingkat huniannya adalah 25,93%. Dan ini ada grafik dari kamar terjualnya. Lalu selanjutnya untuk revenue-nya, di sini ada pendapatan dari 2017 sampai 2020. Di Pasar Baru sendiri atau di Red Planet Jakarta, untuk tahun 2020-nya menurun, sehingga growth-nya ini minus. Selanjutnya, ini adalah lokasi data pembandingnya. Di sini Red Planet ini ada di yang berwarna kuning ini. Lalu di sebelahnya, di dekatnya itu ada Pop Hotel, dan sebelahnya lagi ada Hive Hotel. Dan di seberangnya ini ada namanya Five Hotel. Selanjutnya, kami melakukan market positioning. Di sini didapat grafik seperti ini dari quality ratings. Quality ratingsnya tidak dimasukkan di PPT ini.
Tapi ini grafiknya. Lalu kami mendapatkan ARR si Red Planet Hotel ini dari market positioning adalah sebesar 271.823. Sedangkan untuk historical datanya, berdasarkan historical datanya ini dia didapat 256.500. Selanjutnya di sini ada HBU analisisnya. Untuk legally permissible-nya tidak melanggar tata kota atau tadi sudah dijelaskan di Perda DKI nomor 1 tahun 2014. Nah, tidak melanggar tata kota sesuai dengan peruntukan dan terdapat kepemilikan atau hak atas tanahnya. Lalu untuk physically possible-nya di sini aksesnya mudah karena si Red Planet Hotel ini terdapat di depan jalan yang besar. Lalu untuk bentuk dan kontur tanahnya memadai. Kontur tanahnya itu dia rata. Selanjutnya menghadap ke jalan besar, lalu utilitasnya juga baik dan tidak rawan bencana. Untuk financially visible-nya di sini didapat NPV yang positif dan pendapatan yang cenderung stabil. Lalu untuk maximally productivity-nya dilihat dari segi hukum, dari fisik dan finansial itu sudah memenuhi semuanya dan performa kinerja yang positif sehingga Red Planet Hotel Jakarta ini dikategorikan secara HBU-nya sudah melengkapi gitu. Selanjutnya, kami melakukan pendekatan dan metodologi yang kami gunakan. Pendekatan yang paling cocok digunakan adalah pendekatan pendapatan dengan metode DCF. Karena objek penilaian atau Red Planet Hotel ini menghasilkan pendapatan, lalu tidak terdapat data pasar yang untuk dijadikan data pembandingnya, dan terdapat historical data operasional yang cukup untuk dijadikan dasar dalam analisa pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Giliran saya. Sekarang saya menjelaskan tentang asumsi DCF yang kita gunakan. Sebelumnya, karena ini berdasarkan data laporan tahunan yang hanya sampai 2020, tetapi ada data yang kita cari di luar laporan tahunan 2020 itu untuk 2021-nya. Jadi kita berdasarkan untuk revenue untuk expense itu kita mengacu pada data yang dari laporan tahunan 2020 untuk mendapatkan proporsi dari masing-masing expense-nya itu. Nah, karena laporan tahunan itu kan dari hampir seluruh seluruh hotel, artinya satu korporasi itu. Jadi kita asumsi bahwa data yang digunakan dari laporan tahunan Red Planet Hotel Indonesia itu bisa digunakan untuk seluruh Red Planet Hotel yang nantinya akan digunakan sebagai proporsi. Nah, untuk revenue-nya ini kita mendapatkan dari proporsi pendapatan dan expense tahun 2020 yang ada di laporan keuangannya didapatkan 9,02% dan other income-nya 4,76%. Yang ini nanti digunakan sebagai proporsi untuk apa ya? Lupa lagi, ada di KKP. Untuk proporsi di revenue-nya nanti di departmental expenses-nya juga untuk operasionalnya itu kita dapat dari perbandingan juga. Dari perbandingan juga yang nantinya akan sebagai proporsi sama. Dan fixed expense ini ada satu asumsi yang saya gunakan bahwa untuk biaya operasional non departemen itu kita asumsikan 25% karena kita tidak menemukan data terkait dengan biaya operasional non departemennya ini. Tetapi untuk beban tetap dan pajak lisensi ini kita tidak memakai proporsi, tetapi kita memakai growth yang ada. Jadi kita memakai data historis terkait dengan data pajak dan lisensinya ini di laporan keuangan beberapa tahun kita ambil growth-nya ternyata 11% yang nanti akan digunakan untuk growth expense ke proyeksinya. Nah, untuk other assumption ini bukan other assumption sih, sebenarnya kita menggunakan WACC untuk mendapatkan discount rate yang dimana kita untuk cost of debt-nya kita menggunakan surat utang negara
dari suku bunga kredit pinjaman korporasi dari Bank Negara Indonesia sebesar 8,2%, 8,25%, ya sekitar segitu. Dan di terminal cap rate-nya dari data Damodaran, BT-nya juga dari data Damodaran, dan KE-nya kita menggunakan metode CAPM. Apalagi ya? Ya, ini didapatkan sebesar 7,78%. Nah, ini kita growth-nya memakai dari data PDRB. Ya, boleh next. Nah, ini sebenarnya untuk lebih lengkap dan signifikan, lebih spesifiknya lagi bisa dilihat di KKP-nya. Jadi ini kita mendapatkan data okupansi rate-nya untuk Red Planet Hotel Jakarta sudah ada tercantum sebesar ini gimana ya, anotasi. Nah, sebesar sekian. Tapi kalau misalkan saya pakai data historis untuk bisa proyeksi ke sini, ini apa ya, akan tidak menggambarkan dengan tahun sebenarnya yang sekarang, karena kan yang ini adanya COVID-19, jadi menurun semua yang nantinya kalau kita pakai growth-nya ini akan minus 25% sampai segitu. Padahal kan untuk tahun 2022 ini keadaan sudah membaik dan sudah meningkat juga keadaannya lebih baik. Jadi saya menggunakan 4,54% ini didapatkan dari data industri okupansi hotel di Jakarta. Jadi untuk tahun 2021 saya rata-ratakan itu mendapat 44,69%. Dan saya cari growth-nya mendapatkan 4,54% yang nantinya akan diproyeksikan ke tahun seterusnya ini 2026. Nah, untuk tarif kamar ini kita menggunakan dari average ARR sebesar sekian, yang nantinya growth-nya itu kita ambil dari data historis untuk 2 tahun ke belakang, 2019, 2020, dan 2021 untuk 3 tahun. Didapatkan 6,35% yang nantinya akan diproyeksikan ke tahun selanjutnya. Setelah itu ini yang tadi proporsinya yang nanti kita kalikan dengan pendapatan kamar sehingga didapatkan sebagai berikut pendapatannya, dan ini juga yang proporsi kita cari dari data laporan keuangan yang tadi. Didapatkan juga biaya sebagai berikut dan beban tetapnya juga sebagai berikut. Nah, yang perlu ditekankan juga, kita akan menemukan data pendapatan terkait dengan Hotel Red Planet khusus Jakartanya. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Tiara tadi itu kita sebagai acuan bahwa ini tuh mendekati atau tidak. Dan ternyata pas kita samakan dengan rate sebagai berikut, ternyata memang mendekati untuk pendapatan aslinya dengan yang ada di sini. Oke, setelah itu kita proyeksikan dengan kita present value kan dengan mendapatkan nilai tersebut. Next. Sekarang ke nilai. Nah, sudah diproyeksikan dengan WACC dan tadi didapatkan hotelnya sebagai berikut 114 miliar. Jumlah kamarnya berapa ini ya? 161, Pak. 161 ya, Jakarta bintang 2 ya. Bintang 2 ya? 2 apa 3 ini? 2 kalau nggak salah. Bintang 2, Pak. Bintang 2 ya? 2 ya, betul ya. Oke, sip. Sekarang coba kita balik ke lingkup penugasan ya. Oke, tujuan penilaian apa? Jual beli ya, tanggal penilaian 18, tanggal survei? Tanggal survei kapan nih waktu itu? Kapan ya? Untuk ini Pak, untuk kita paling survei mengukur luasnya aja sih Pak.
ada tanggal inspeksinya nih. Berapa ya, tanggal berapa? Saya lupa lagi. Aduh, lupa lagi, Pak. Harus ada tanggal inspeksi ya, ini nggak ada tanggal inspeksinya. Jadi timeline-nya ini nggak tahu nih bener apa enggak. Yang jelas tanggal inspeksi tidak boleh melebihi tanggal penilaian ya, clear ya. Oke, sekarang next coba. Oke, objek penilaian terus. Nah, fasilitasnya belum ada nih. Fasilitas objek penilaian apa? Coba ke atas tadi. Nah, fasilitasnya apa nih? Ya, di setiap kamar ada apa? Ada WiFi, ada toiletries enggak? Ada furnitur apa? Ada TV apa? Harusnya ini ada ya, walaupun datanya berbasis internet. Data ini harusnya ada di website, jelas. Oke. Analisis HBU sudah oke, analisis legalitas ada ya. Very nice. Terus gambar situasi tanah ada, situasi bangunan ada, unit terjual oke ada. Terus coba. Terus kompetitor mana petanya? Ada nggak? Hah? Ini? Ini Pak, ya. Kompetitornya apa aja? Pop? Pop Hotel, Hive Hotel, sama Vape Hotel. Oke, kalau bisa ditambah ya, karena hotel di sana banyak loh. Baik Pak. Paling enggak lah 5 gitu ya. Terus dibuat quality ratingnya. Nah ini yang saya suka ya. Next. Nah, ada 2 kacamata nih di sini nih. Kelompok 3 ya. ARR based on market positioning dan ARR based on historical data. Ya. Ini bagus banget. Jadi kita disuguhkan 2 datanya. Ini average maksudnya ya, historical data ini ya. 256 itu dapat dari average ya, rata-rata kan. Nah ini kita disuguhkan 2 kacamata. Nah pertanyaannya adalah Anda menggunakan yang mana gitu ya. Kalau saya lihat nih kalau nggak salah pakainya market positioning ya di DCF-nya ya. Pakai historical, Pak. Oh pakai historical, 100% historical ya. Ya, karena tercantum di laporan tahunannya, Pak. Nah, kalau bisa ini dibobot ya antara market dan historical gitu lah. Kenapa begitu? Untuk bisa memahami kacamata pasar. Tapi kalau 100% pasar juga nggak bagus gitu ya, karena bukti performa hotel ini memang tercatat jelas di laporan keuangan kata Maulana tadi. Nah, kalau di-combine nih jadi lebih baik ya. Jadi lebih baik. Tapi nggak salah juga kalau mau pilih salah satu. Ya, historis aja Pak atau market aja Pak, itu juga boleh. Tapi kalau di-combine nih saya kira bisa lebih mencerminkan nih dari 2 kacamata ini ya. Jadi lihatnya lebih representatif lagi gitu. Nggak ada celah lagi nih untuk men-challenge angka ini pada dasarnya kalau sudah di-combine. Walaupun nih selisihnya sangat nggak signifikan ya, 20.000 nggak nyampe. Oke, next. Terus. Oke, terus. Terkait dengan discount rate ya, sebenarnya CIPM seperti ini kurang pas ya, karena jumlah ekuitas yang digunakan itu tumpak blek langsung ya. Karena cost of equity-nya harusnya kan ada beta dan seterusnya dulu nih kalau mau menggunakan model WSCC. Meskipun nggak salah juga. Karena kesannya discount rate ini rendah banget nih, 7,78% gitu loh. Bahkan di bawah cost of debt-nya ya, yang hanya 8%. Sekarang 8% ya pakai KI gitu loh. Nah, harusnya nih masih bisa di atas ini gitu loh. Ngerti nggak maksudnya apa? Kalau diskon rate-nya hanya 7,78% dengan menggunakan kacamata
ekonomi klasik kan discount rate sama dengan tingkat balikan. Betul ya? Saya bangun hotel nih, macam-macam. Udah keluar duit lebih banyak, waktu lebih banyak, resiko lebih banyak. Tapi dapatnya malah lebih rendah gitu loh. Dari debt saya doang. Ya. Jadi kurang mencerminkan gitu loh. Kurang mencerminkan. Harusnya bisa di atas ini gitu loh. Harusnya bisa di atas ini. Ya, kalau begini ya ngapain saya bangun hotel gitu loh. Saya utangin aja lagi ke investor gitu. Investor saya ada duit nih segini. Saya expect dibalikin 9-10% ya. Nggak usah capek-capek buat hotel, dia lempar aja nih uang dia, walaupun uangnya dari hasil pinjaman ya, ke investor yang mau bangun hotel. Ini kacamata logikanya ya. Sebenarnya bukan perihal penggunaan CAPM atau WACC dan seterusnya. Itu sih nggak masalah. Tapi dengan kacamata seperti ini, secara logika investasi kan nggak masuk ya. Jadi harusnya bisa di atas ini. Oke, F&B revenue hanya expense 64%, tapi revenue-nya hanya 9%. Ini juga saya kira agak aneh ya, agak kegedean nih expense-nya. Kalau revenue-nya 9%, saya rasa masih masuk-masuk aja ya, masuk-masuk aja. Karena hotelnya hotel bintang 2 dan rata-rata orang nginep sini ya cuman sekedar tidur aja ya. Cuman sekedar tidur aja, sarapan pun enggak gitu. Lebih baik sarapan di luar atau ngegojek karena lebih enak ya daripada makan makanan hotel di sini. Sangat tidak direkomendasikan sebenarnya makan makanan di sini. Oke. Fixed expense, biaya operasional non-departemen. Oke, biaya operasional itu termasuk GA ya. Maintenance, energi dan seterusnya ya. Betul ya? 25%, sehingga GOP-nya berapa? GOP-nya berapa persen nih? Dihitung nggak nih? Belum Pak, belum dihitung Pak. Oh, belum dihitung ya. Coba ke slide 18 coba. Oke. 8, 9, 10. Ya. Oke. Ini saya kira growth-nya lumayan besar ya, growth tarif kamarnya. Ini dasarnya apa 6% ini sih? Dari itu Pak, dari historis Pak. Yang 2019, 2020, 2021 kita cari. Nah ini yang agak kurang masuk ya sebenarnya ya. Karena harusnya growth itu, kalau saya sih kacamatanya lebih baik bobotnya lebih banyak dari kacamata makro ya, daripada kacamata mikro. Apalagi kalian bilang tadi okupansi rate-nya nge-refer-nya ke pasar ya. Tapi growth-nya nge-refer-nya ke historis gitu ya. Ini agak kurang fair kacamatanya. Seharusnya ini agak kebesaran ya. Saya kira PDRB DKI sekarang dan inflasi berada di kisaran 3-4% ya. Di angka itu kayaknya akan lebih masuk nih daripada 6% lebih ya. Justru okupansinya sebenarnya nih, yang saya kira harusnya bisa di atas ini, karena Red Planet ini sebagai hotel bintang kecil ya, hotel bintang 2, bintang 3, budget hotel nih, rata-rata okupansinya tinggi-tinggi loh, tinggi-tinggi. Karena murah, ya kan? Simple, orang cuman numpang tidur doang gitu. Saya rasa dia bisa balik nih ke sebelum COVID ya, kalau budget nih. Hotel budgetnya agak berat tuh hotel-hotel bisnis sebenarnya. Kalau hotel-hotel budget saya rasa masih bisa nih di angka 60-an something itu masih bisa. Memang nggak akan se-strong sebelum COVID ya, pasti ada koreksi, tapi koreksinya juga nggak segini juga. Ini masih terlalu konservatif kalau menurut saya ya. Oke.
Ingat kata-kata saya ya. Ini kalau menurut saya, kalau pandangan saya nggak pernah bilang saya yang benar atau Anda yang benar. Inilah penilaian ya. Kalau prosesnya saya bisa koreksi, tapi kalau angkanya enggak. Teman-teman harus mulai berpikir secara independen dan mandiri ya sebagai seorang penilai gitu ya. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengganggu-gugat angka Anda kecuali dewan penilai. Kalau di kita ini kan dewan penilai ya, atau aparat penegak hukum gitu. Jadi nggak apa-apa. Sembari belajar juga berargumen untuk mempertahankan opini yang sudah dikeluarkan. Tapi saya rasa dalam proses penilaiannya ini almost perfect ya. Hanya angka akhirnya aja ya. Kalau saya boleh sedikit saran, harusnya dia masih bisa naik ya. Harus bisa naik. Cuman kan karena ada keterbatasan survei, sumber data dan seterusnya, ya inilah angka yang bisa kita deliver ya. Satu lagi sedikit di terminal cap rate ya. Karena growth-nya besar banget, nih terminal cap rate-nya hanya berapa persen tadi? 3 ya. Nah, 3,29% nih. Terlalu rendah gitu loh. Ya, terlalu rendah nih terminal cap rate-nya. Seharusnya growth-nya bisa dikurangin gitu loh. Supaya terminal cap rate-nya tidak terlalu rendah nih. Terminal cap rate 3,29%. Ya, memang masih di atas suku bunga deposito sih. Tapi yang wajar itu biasanya terminal cap rate selisih 2-4% lah dari discount rate ya. 2-4%. 4% itu udah tinggi banget. Karena discount rate kalian juga rendah gitu ya. Oke, itu aja sedikit catatannya, tapi overall sudah sangat bagus nih. Teman-teman kelompok 3 ya, kita kasih applause dulu. Oke, sip. Stand and Love nih kayak artis Korea aja kamu nih. Oke ya, selanjutnya kelompok berapa nih? Dapat 3 lumayan. Tadi 3, 5, 7 deh sama Relo ya. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penilaian Hotel Amarillo yang ada di Surakarta. Kami kelompok 7 beranggotakan yang pertama Andika Bayu Prasetyo absen 3, Karisma Nur Hidayat absen 13, Rifandi Arif absen 23, dan saya sendiri Yuda Victory absen 27. Nah, yang pertama, identifikasi masalah. Pemberi tugas itu dari PKN, STAN, pengguna laporan internal PKN, STAN. Lalu tujuan penilaian itu mengemukakan pendapat atas nilai pasar Hotel Amarillo yang digunakan untuk jual beli. Dasar nilainya itu menggunakan nilai pasar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow.
Lalu objek penilaiannya adalah real property berupa Hotel Amarillo yang segala kepemilikan yang melekat pada objek dan merupakan suatu kesatuan dalam keadaan operasional. Tanggal inspeksinya adalah tanggal 8 sampai 12 Januari 2022 dan tanggal penilaiannya 12 Januari 2022. Izin menggantikan untuk share. Kenapa ini kok putus? Nah, selanjutnya itu nama identifikasi objek penilaian. Nama hotel adalah Hotel Amarillo, pemiliknya adalah Bapak Robi Sumambo. Klasifikasi hotel itu adalah hotel bintang 3. Luas objek penilaian, luas tanahnya kurang lebih 1.710 meter persegi dan luas bangunannya 5.980 meter persegi. Tahun dibangun 2012. Lokasi ada di Singosaren, Jalan Gatot Subroto nomor 89 sampai 103, Kemelayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jumlah kamarnya itu ada 94 kamar. Tipe kamarnya ada 3, yaitu superior, deluxe, dan eksekutif. Luas bangunan, luas per lantai hotel itu 900 meter persegi dikali 5 karena ada 5 lantai. Lalu luas bangunan penghubung 52 meter persegi kali 5 tambah luas bangunan mesin dan peralatan 220 meter persegi kali 5 tambah luas bangunan dengan atap atau lantai tertinggi bangunan mesin dan peralatan 120 meter persegi. Lalu ada fasilitas dan layanan hotel. Fasilitas dan layanan hotel itu ada banyak, di antaranya ada spa, game corner, barbecue, coffee shop, non-smoking room, layanan kamar, rental cycle, biliar, karaoke, restoran, bar, conference room, morning call, cleaning service, parking area. Dan fasilitas untuk kamarnya sendiri itu ada bed towel, body soap, sandal, cotton bud, comb, shampoo, soap, hair dryer, dan shower toilet. Nah, itu ada foto secara langsung objek penilaian. Ada tampak depan Hotel Amarillo seperti itu, pintu masuknya, interior Hotel Amarillo ada seperti itu, ada restorannya, terus kamar hotel itu ada twin bed. Twin bed itu mengacu pada jumlah ranjang tempat tidur yang ada di kamar hotel. Kalau yang satunya itu double bed. Double bed itu merujuk pada ukuran ranjangnya yang lebih besar. Lalu ada biliar, amenities. Amenities itu bagian dari fasilitas kamar yang disediakan agar pengunjung hotel itu lebih betah untuk menginap. Next. Nah, itu ada foto lokasi objeknya. Itu ada Hotel Amarillo yang ada di depan persis Jalan Gatot Subroto. Ya, boleh selanjutnya. Nah, data kepemilikan dan izin operasional. Dengan indikasi usia hotel, maka hotel itu diasumsikan sudah layak secara legalitas dengan memiliki sertifikat hak guna bangunan, izin mendirikan bangunan, surat izin operasi, dan perizinan lainnya. Lalu ada data perizinan dan tata kota, itu ada izin mendirikan bangunan, luas tanah itu
dengan melihat peraturan daerah Kota Surakarta nomor 8 tahun 2018 itu melihat yang nomor 1.9 segmen itu yang Jalan Gatot Subroto. Existingnya kan 1.700 meter persegi, keterangannya untuk zona pengkantoran, perdagangan, dan jasa. Lalu tinggi bangunan di aturannya itu maksimal 9 lapis 40 meter, existing 5 lantai, jadi tidak melanggar. KDB-nya juga maksimal 70%, itu 1.190 meter persegi, existing 1.172 meter persegi, jadi tidak melanggar juga. KDH 15%, 255 meter persegi, existingnya 538 meter persegi, di aturannya juga tidak melanggar, jadi legal secara peraturan. Lalu ada sertifikat CHSE. Apa sih itu sertifikat CHSE? Itu merupakan proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi ini Hotel Amarillo ini punya nilai plus lah daripada hotel yang lain dengan adanya sertifikat CHSE ini yang bisa menambah mungkin pangsa pasarnya, menarik para wisatawan untuk menyewa di Hotel Amarillo. Lalu ada gambar tapak tanah ini secara langsung dengan batas yang diketahui survei lapangan, maka diperoleh luas tanah sebesar kurang lebih 1.710 meter persegi. Next. Lalu ada gambar situasi bangunan, itu ada keterangannya. Kalau warna kuning itu bagian bangunan hotel, blok oranye itu penghubung bangunan penghubung, lalu blok krem itu bangunan gedung mesin dan peralatan seperti menara listrik dan antena. Lalu ada pendekatan dan metode penilaian yang kelompok kami gunakan itu mengingat objek penilaiannya ini berupa real property, segala kepemilikan yang melekat pada objek dan merupakan satu kesatuan dalam keadaan operasional dengan kondisi going concern, di mana tidak ada data pasar yang dapat dibandingkan atau sebanding dengan objek penilaian tersebut, maka membuat pendekatan data pasar atau market approach tidak dapat kami gunakan, serta pertimbangan jenis properti yang termaksud dalam properti yang dapat menghasilkan arus kas atau income producing property, maka untuk mendapatkan angka penilaian Hotel Amarillo kami menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach dengan menggunakan metode discounted cash flow. Kalau pendapatan biaya cost approach tidak dapat kami gunakan karena tidak tersedianya data mengenai penyusutan dan terbatasnya survei lapangan yang tim penilai lakukan. Oke, skip aja Mas. Ya, baik, Pak. Ya. Analisis pasar properti akan sampaikan teman saya. Baik, terima kasih Mas Huda. Selanjutnya adalah analisis pasar properti. Boleh next. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto, Serengan, Kota Surakarta. Nah, lokasi ini tuh merupakan kawasan bisnis terpadu, atau bisa dikatakan kalau Hotel Amarillo ini ada di jantung Kota Surakarta. Selain itu, di kawasan hotel ini juga ada destinasi budaya dan kuliner. Contohnya ada Pura Mangkunegaran yang kalau kita lihat di peta ada di atas itu. Kemudian juga ada Keraton Surakarta Diningrat di sebelah timur di bawah Pasar Klewer kalau dari peta. Kemudian untuk kuliner ada Mas, sorry, saya izin ke toilet bentar ya. Oh iya, Pak. Pause bentar ya presentasi. Baik, Pak. Hihihi. Saya lanjutkan. Kita berlanjut untuk membahas mengenai kuliner yang ada di sekitar lokasi hotel. Jadi untuk di sekitar Hotel Amarillo ini juga terdapat kuliner seperti serabi atau suman yang terbilang paling khas di Surakarta. Kemudian juga ada warung bestek sumber yang biasa dinikmati di malam hari sembari menikmati suasana Kota Surakarta. Lalu di sekitar hotel ini juga terdapat pasar
tradisional dan pasar modern. Antara lain itu ada Pasar Klewer yang telah direnovasi di sebelah timur hotel. Kemudian juga ada Matahari Singosaren dan tempat-tempat lain yang menarik. Demikian tadi adalah konsep market area dan geografi pasar dari Hotel Amarillo. Next. Kemudian yang kedua mengenai identifikasi calon pengguna. Kelompok kami mengidentifikasi kalau calon pengguna dari hotel ini adalah penduduk di Kota Surakarta dan wisatawan baik domestik atau asing yang sedang melancong menikmati keindahan Kota Surakarta. Nah, berdasarkan identifikasi dan sumber dari data BPS Surakarta pada tahun 2020, kami mengidentifikasi untuk calon penggunanya adalah penduduk dengan kelompok umur produktif, yaitu antara umur 15 sampai 64 tahun. Nah, dari tabel di atas itu jumlah penduduk usia produktif di Kota Surakarta pada tahun 2020 adalah sebesar 368.939 jiwa dari 522.364 jiwa total penduduk di Kota Surakarta. Nah, jumlah ini juga akan mengalami pertambahan terus-menerus karena berdasarkan data dari BPS juga laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai 2020 adalah sebesar 0,44%. Jadi masih memungkinkan untuk mendapatkan calon pengguna yang baru. Next. Kemudian selanjutnya adalah mengenai wisatawan baik domestik maupun asing. Jadi berdasarkan data dari BPS Surakarta juga diambil di tahun 2020 itu jumlah total wisatawan yang berkunjung di Kota Surakarta itu 1.063.130 untuk wisatawan asing dan wisatawan domestiknya adalah 3.079 jiwa. Wisatawan tersebut hampir seluruhnya terdiri dari wisatawan asing, terlihat dari besarnya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa bisnis hotel itu memiliki partisipan pasar dari calon pengguna hotel yang cukup besar. Next. Kemudian untuk analisis HBU akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis size and base use. Nah, yang pertama itu untuk analisis size and base use adalah analisis kelayakan secara peraturan atau legally permissible. Hotel Amarillo mempunyai IMB dan layak fungsi bangunan lokasi sesuai dengan tata kota dan peruntukannya tepat seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang RT/RW Kota Surakarta. Nah, selanjutnya itu untuk kelayakan secara fisik atau physically visible, Hotel Amarillo dibangun di lahan yang memiliki bentuk dan kontur tanah yang memadai. Nah, seperti yang sudah dikemukakan tadi, kalau Hotel Amarillo ini menghadap jalan dan wilayahnya juga tidak rawan bencana dan ketersediaan utilitas yang baik. Untuk analisis kelayakan secara keuangan, Hotel Amarillo mempunyai pasar yang cukup besar dengan NOP dan NPV yang memiliki nilai positif dan pendapatannya cukup stabil. Nah, selanjutnya analisis produktivitas yang maksimal atau maksimally produktif. Analisis kelayakan secara peraturan, secara fisik, dan secara keuangan memiliki performa kinerja yang positif menjadikan Hotel Amarillo memenuhi highest and best use analisis. Nah, selanjutnya kinerja dari objek penilaian. Kami mendapatkan laporan keuangan dari Hotel Amarillo 5 tahun dari tahun 2017 hingga 2021. Nah, di sini diperlihatkan bahwa okupansi rate pada tahun 2017 hingga 2019 ini memiliki kenaikan yang cukup stabil. Namun di tahun 2020 mendapatkan penurunan dari okupansi rate itu yang sangat ekstrim mungkin. Karena dari 67 hingga ke 46%. Nah, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi di 2020. Nah, untuk 2021 mulai terlihat adanya peningkatan yang lumayan 3% dari 2020. Ya, terjadi peningkatan yang cukup. Nah, di sini terlihat dari kamar terjualnya dari tahun 2017 itu 20 ribuan, 2018 21 ribuan, dan 2019 22 ribuan. Nah, turun dan terjadi penurunan pada tahun 2020 15 ribuan dan terjadi lagi kenaikan di tahun 2021 menjadi 16 ribuan kamar yang terjual.
Nah, untuk total revenue, bisa dilihat dalam grafik ini, terjadi peningkatan di tahun normal, di kondisi normal, dan terjadi penurunan yang cukup signifikan di 2020 ketika terjadi pandemi, dan terjadi sedikit kenaikan di 2021. Begitu juga dengan departmental expense-nya, sejalan dengan total revenue-nya, ya seperti yang bisa dilihat di grafik ini. Nah, dari rincian revenue itu ada room revenue, food and beverage revenue, dan other income. Dan sejalan dengan revenue-nya, total departmental expense-nya itu juga terdiri dari room expense, F&B, dan other income. Nah, untuk kinerja dari objek penilaiannya ada total undistributed expense. Ya, grafiknya hampir-hampir sama, terjadi kenaikan di kondisi normal dan penurunan di kondisi COVID pandemi. Nah, untuk rincian dari undistributed expense ini ada administration general dan human resource. Kemudian ada sales and marketing, comek, dan energi. Fixtures-nya juga seperti itu. Ini adalah rincian dari fixture-nya, ada non-operating expense, reserve of replacement, dan yang lain-lain. Nah, untuk selanjutnya adalah GOP dan NOP historical dari Hotel Amarelo. Nah, seperti yang bisa kita lihat, terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan untuk GOP, Gross Operating Profit, dari 30% dari revenue menjadi 9,7% dari revenue pada tahun 2020, dan ada lagi kenaikan menjadi 18 dari revenue pada tahun 2021. Nah, seperti itu juga pada net operating profit-nya. Bisa dilihat, teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita ke hotel comparison. Dari peta ini terlihat bahwa di sekitar Hotel Amarillo terdapat hotel yang sejenis seperti Ibis Tales Hotel, Dana Hotel Solo, Amaris Hotel, dan Sarila Hotel. Oke, next. Selanjutnya di sini kita akan melihat estimasi average room rate Amarillo Hotel Solo jika berdasarkan data historical. Average room rate atau ARR atau rata-rata tarif kamar hotel yang dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu total pendapatan dibagi tingkat hunian dikali jumlah kamar dikali jumlah hari dalam setahun. Dilihat di sini dari tahun 2017 sampai 2021, ARR dari Hotel Amarillo mengalami penaikan pada tahun 2017 sampai 2019. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan karena efek dari pandemi COVID-19. Rata-rata tarif kamar Hotel Amarillo Solo pada tahun 2017 sampai 2019 itu berkisar antara Rp198.231 hingga Rp216.972 termasuk pajak dan biaya lainnya. Namun di tahun 2020 Oke, lanjut Mas. Sip. Selanjutnya ARR menggunakan market positioning analysis. Nah, faktor yang dianggap berpengaruh terhadap ARR itu lokasi dan coba ke tabelnya ya, dipercepat ya ini. Oke, baik. Next. Nah, langsung saja ini terlihat di tabel ada skor tertimbang dan ARR. Nah, ARR ini rumusnya yaitu skor rata-rata tertimbang dikali skor tertimbang rata-rata Amarillo Hotel sehingga diperoleh ARR untuk Amarillo Hotel Solo yaitu 259.552. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan historical. Oke, next. Nah, ini terlihat di slide bahwa market positioning analysis. Amarillo Hotel Solo terletak di antara Amaris. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Oke, next untuk mempercepat waktu. Nah, selanjutnya growth ARR dan okupansi. Growth ARR ini yang untuk ARR kami menggunakan pembobotan dari inflasi, pertumbuhan PDRP, dan pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum. Growth ARR diperoleh 3,71%. Sedangkan untuk estimasi growth okupansi itu
kami menggunakan inflasi, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan sektor akomodasi makan minum, dan kami tambahkan juga pertumbuhan diperoleh okupansi 2. Oke, terus? Oke, terus aja langsung. Terus, oke. Ke penilaian, ya, cap rate-nya berapa ini? Discount rate-nya 8,52 ya. Terminal 7,81, oke, terus. Oke, tahun ke-6 okupansi stabil ya, asumsinya ya. Oke, terus. Nilai 20 miliar ya. Ini kelompok Amarelo nih. Presentasinya paling lama nih. Jumlah kamarnya berapa ini? 94, Pak. Bintang berapa ini? Bintang 3, Pak. Bintang 3, oke. Ada yang tahu harga tanah di sekitar berapa? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Yang orang Solo siapa nih? Udah. Saya, Pak. Oh, kamu, Bayu. Berapa, tahu nggak, Bayu? Gimana, Pak? Harga tanah di situ berapa? Kira-kira. Kalau untuk di sekitar Solo itu kayaknya udah 5 juta lebih, Pak, untuk per meternya, Pak. Bukan yang di Amarelo-nya loh. Tahu nggak? Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Kurang tahu, Pak. Iya, Pak. Kurang tahu, Pak. Oke. Saya komentar dari awal ya, ini catatan saya mana? Wah, catatan saya nggak ada minusnya ya, kelompok ini extraordinary menurut saya presentasinya ya. Saya mau kasih applause nih. Extraordinary, satu aja terlalu lama ya. Ya, terlalu lama. Oke, itu kurangnya. Jadi tolong dipersingkat waktunya ya. Tapi analisisnya lengkap ya. Saya lihat catatan saya nggak ada catatan signifikan ya. Okupansi coba kita lihat nih, teman-teman sebagai contoh aja berarti ya. Kita ambil kasus ini sebagai role model. Back lagi dikit. Satu lagi. Oke. Nah, ini yang sebenarnya saya harapkan ya. Andika dan teman-teman nih mengcompile beberapa variabel yang dianggap berpengaruh terhadap growth ARR maupun growth okupansi. Ada inflasi, PDRB, terus pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum. Ini saya kira agak kurang pas nih. Di sini aja ya. Coba ini sebagai growth ARR, ARR average room rate ya, inflasi, PDRB, atau dibuat 2 inflasi boleh ya, satu lagi nggak pas nih. Karena sektor akomodasi dan makan minum kan harusnya sudah tercermin di PDRB ya. Jadi ini agak double, tapi it's okay ya. Ini effort yang sudah sangat baik dari teman-teman, tapi kalau saya lihat 2 variabel ini, mana annotate-nya ya. Ini sama ya. 2 variabel ini sebenarnya sama, karena akomodasi dan makan minum itu kan masuk juga di pertumbuhan PDRB. Ini Kota Surakarta ya, PDRB-nya ya. Oke, terus untuk okupansi nih, ada inflasi juga, ada PDRB, tambah pertumbuhan penduduk. Nah, ini juga effort yang bagus, tapi saya kira agak kurang pas ya. Harusnya teman-teman bisa tambah, selain pertumbuhan penduduk, bisa juga ditambah pertumbuhan wisatawan, ya, entah mancanegara maupun domestik di sini. Terus ini bisa diganti nih, pertumbuhan wisatawan. Satu lagi bisa diganti juga dengan pertumbuhan tenaga kerja. Ya, pertumbuhan tenaga kerja juga bisa. Kan ini kayaknya hotel bisnis ya. Hotel bisnis ya.
Ini juga bisa diganti nih. Ini diganti aja pakai pertumbuhan tenaga kerja boleh. Wisatawan boleh. PDRB ini diganti apa namanya? Lapangan kerja juga boleh ya. Terus kalau kita lihat ke DCF coba. Karena prosesnya sudah benar ya, kita coba bahas angka sedikit ya. Oke, kalau angka ini saya rasa juga masuk semua ini. Semuanya nggak ada yang outliers ya. Reserve ada nggak? Reserve for replacement di fixed charge ya. Di next coba. Reserve for replacement juga ada. Owning company expense apa maksudnya nih? Utang pemegang saham kah atau gimana? Nah, itu ada di laporan keuangan ya Pak. Nah, ini hati-hati ya, kalau nggak relevan sama penilaian kita, di take out, oke? Kayaknya ini di take out ya, jangan-jangan nih utang pemegang saham atau apapun itu namanya ya, variabel-variabel yang relate sama kepentingan pemegang saham ini harus dicopot ya. Insurance, oke. Non-operating expense apa? Ini dicari tahu nih, relate apa enggak ya? Dicari tahu juga nih, relate apa enggak. Terminal cap rate masuk ya, bahkan cenderung agak kebesaran nih. Pengurangnya apa nih? Hah? Inflasi, Pak. Oh, inflasinya, Pak. Ini kayaknya yang kurang pas ya. Mestinya dikurang growth NOI ya. Kurang growth NOI baru dikurang inflasi. Oke. Jadi kalau saya lihat ini growth NOI 6% ya, Mas ya? Hah? Iya, Pak. Sekitar segitu, Pak. Inflasi berapa persen? Kalau data kemarin 0,71, Pak. Aduh, kecil banget ya. Ini tahun 2021 ya? Iya, Pak. Untuk inflasi itu yang tahun 2021. 0,716% kurang 0,71 ya. 5,29. Masih ketinggian nih. Growth kamu berapa ini? 300. Growth NOI-nya berapa nih? Siapa ini? Bay. Berapa tadi Bay? Growth NOI-nya coba. Back. Oke. 17 ke 16 ya. 17 bagi 16 kurang 1. 6% ya, growth NOI ya. 6%, kalau growth okupansi, ini berarti bisa lebih kecil nih. Tapi itu agak advance lah, kita nggak sampai situ ya. Tapi it's okay, ini bisa di-accept kok, terminal cap rate 7,81. Karena ini rada kekecilan ya nilainya ya. 20 miliar ini rada kekecilan. Kalau saya bagi per jumlah kamar, jumlah kamar berapa? 100? Jumlah kamar 94. Hanya 212 juta. Value per kamarnya ini kayaknya kerendahan. Bukan kayaknya sih, pasti kerendahan ya. Tapi kita nggak apa-apa. Kan kita sebenarnya nggak banyak diskusi angka ya. Yang penting prosesnya. Prosesnya saya suka banget nih presentasinya ya. Simple, nggak banyak macam-macam, cuman terlalu lama ya. Kayak market overview dan seterusnya. Mungkin kalau dipendekin lagi jadi lebih baik. Saya terus terang nggak punya catatan signifikan ya, jadi ini bisa langsung diteruskan di level laporan. Tapi kalau saya boleh saran ya, angka ini kekecilan ya. Kalau kalian bisa dibuat di 40-an ya, 40 miliar, saya rasa itu lebih masuk ya. Sekitar 400-500 juta lah per kamar nilainya ya.
Ini kerendahan nih. Terminal cap rate-nya ya, khususnya ya. Jadi terminal value-nya juga rendah banget. Terminal value-nya mana nih? 15 ya? Terminal value-nya yang 22 miliar 153 itu. 22 ya. Bukan 15. Present value terminal. Value-nya, Pak. Hah? Itu sudah di present value kan dengan Iya. tahun kelima. Ya, Pak. Pertanyaan saya terminal value-nya nih. 15 kan? Yang dua-dua itu future value, terminal value ya. Ya, Pak. Oke, nice. Kita kasih plus nih ke kelompok berapa ini? 7. Saya heran kok kalian bisa dapat data lengkap begini ya. Data benar apa data rekayasa nih? Kebetulan ada saudara saya di kepala housekeeping-nya, Pak. Oh, pantesan ya, bagus banget, datanya bagus banget nih. Datanya bagus. Nah, maksud saya, kalaupun teman-teman nggak dapat data real seperti ini, silakan di engineering ya, di rekayasa, boleh. Nggak ada yang melarang. Asal rekayasanya ada dasar lah, jangan kayak roller coaster gitu ya. Kalau kayak roller coaster juga kita agak aneh. Dan sebenarnya kalau tahun lalu ya, di 2020 itu saya minta anak-anak nggak perlu mempertimbangkan COVID, jadi tidak bingung dengan turbulensi laporan keuangan. Nah, sekarang kan udah agak susah ya, kita karena sudah 2 tahun yang lalu nih, dan saya sangat senang gitu ya, teman-teman sudah bisa mempertimbangkan unsur ketidakpastian ini dalam satu implementasi penilaian ya, ini sudah sangat baik gitu loh. Hanya saja kepekaan terhadap nilai yang by process, by the time itu bisa ditingkatkan ya, karena kepekaan terhadap nilai itu nggak bisa datang dari baca buku nih atau dengar cerita saya ya, memang harus dilakukan sebagai penilai gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 7 sekali lagi ya, very good. Terima kasih, Pak. Maaf ya, ini cuma saya yang tepuk tangan nih, soalnya mereka pada di ini, paling kasih emote doang nih anak-anak. Oke, kita sudahi aja ya, karena waktunya nih agak tanggung. Saya mungkin ada sedikit cerita aja, tolong di stop aja recordingnya.